Perkenalkan, nama saya Rosalia Darnisan, saya mahasiswi kelas 2B Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah teori pembangunan yang sudah dibahas selama setengah semester yang sudah lewat. Ada beberapa submateri yang sudah dibahas selama setengah semester yang telah lewat. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih spesifik materi mengenai teori modernisasi. Yang pertama, pembangunan industri. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi masyarakat tradisional atau masyarakat terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai abad ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa Barat lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan abad ke-20. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Yang kedua, sejarah perkembangan teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang dalam 3 fase. Fase pertama yaitu pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Kemudian fase kedua terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dan yang terakhir, fase ketiga pada tahun 1990-an. Teori modernisasi lahir sebagai sejarah 3 peristiwa penting di setelah Perang Dunia II, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, perluasan gerakan komunis sedunia di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia, serta lahirnya negara-negara merdeka baru di Afrika dan Amerika Latin. Terdapat 2 teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat dalam 2 hal. Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju kedua. Teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektif tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Teori fungsionalisme tidak lepas dari pemikiran Talcott Parsons yang memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia. Pertama, struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu sama lain. Kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang lebih jelas dan khas, demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Ketiga, pemikir klasik teori modernisasi. Terdapat 3 pemikir klasik teori modernisasi untuk menggambarkan bagaimana seseorang sosiolog, ekonom, dan ahli politik menguji persoalan pembangunan di negara dunia ketiga. Yang pertama, menurut Niels Melzer. Menurutnya, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Dengan adanya proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Yang kedua, menurut Walt Whitman Rostow, ia menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas, menuju kematangan, dan konsumsi massal. Namun, masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Menurut Rostow, masalah dunia investasi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu pemindahan sumber dana secara radikal atau melalui berbagai kebijakan pajak, investasi yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan, perdagangan internasional, dan investasi modal asing. Kemudian yang ketiga, menurut James S. Soleman. Menurutnya, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan sejarah perkembangan sistem politik modern. Prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern serta usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik. Yang keempat, tahapan modernisasi.
Walt Whitman Rostow mengidentifikasi bahwa ada 5 tahapan dalam modernisasi, yaitu yang pertama masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai kegiatan bertani dan barter. Persiapan untuk tinggal landas, tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Tahapan ini akhirnya mendorong adanya investasi. Tahap yang kedua adalah tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian manufaktur menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Tahap yang ketiga adalah konsumsi massal. Pada tahap ini, ekonomi menuju konsumsi massal dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Kemudian tahap yang keempat adalah asumsi. Terdapat 2 asumsi dalam teori modernisasi. Pertama, teori modernisasi berasal dari konsep-konsep metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Kedua, teori modernisasi berasal dari pola pikir teori fungsionalisme. Berdasarkan teori evolusi, modernisasi merupakan proses bertahap. Proses homogenisasi terbentuk sebagai proses eropanisasi dan amerikanisasi, proses yang tidak bergerak mundur, perubahan progresif dan memerlukan waktu panjang. Sementara itu, berdasarkan teori fungsionalisme, modernisasi merupakan proses sistematik, proses transformasi dan proses yang terus-menerus. Tahap yang kelima adalah implikasi. Teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti dunia ketiga dan memodernkan dirinya. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan negara dunia ketiga sebagai masyarakat tradisional dan terbelakang. Kedua teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga. Oleh karena itu, jika negara dunia ketiga ingin melakukan modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ketiga teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing khususnya dari Amerika Serikat. Yang kelima, modernisasi dalam bingkai perubahan sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi tidak dapat dilepas dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jika masyarakat mau berubah dan menerima modernisasi yang sedang melanda dunia ini, maka mau tidak mau masyarakat harus bisa berubah dan diharapkan perubahan itu membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Walaupun kadang-kadang ada pertentangan di antara warga masyarakat sehingga akan menyulitkan terhadap proses perubahan yang mungkin sudah direncanakan. Ada 4 alasan mengapa komitmen modernisasi yang nantinya membawa perubahan yang positif bagi masyarakat sulit dicapai. Yang pertama, rakyat dituntut meninggalkan cara-cara lama, terutama pola hubungan lama. Rakyat dan keluarga mereka harus meninggalkan hubungan kekeluargaan tradisional dan tanggung jawab kekeluargaan tradisional. Setiap perubahan yang akan mengancam hubungan antar pribadi lama akan ditentang. Alasan yang kedua, karena rakyat biasanya dituntut mengorbankan kepentingan pribadi demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Dengan kata lain, komitmen mereka mungkin lebih tertuju bagi kepentingan diri sendiri ketimbang memikirkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Alasan yang ketiga, rakyat mungkin dituntut mengerjakan tugas-tugas yang karena satu dan lain hal menimbulkan ketegangan psikis. Alasan yang keempat yaitu karena pemimpin yang menuntut rakyatnya berkorban itu kurang menunjukkan tanda-tanda berkorban. Modernisasi menimbulkan perubahan dalam bidang demografi, sistem stratifikasi pemerintahan, pendidikan, sistem keluarga, dan nilai, sikap, serta kepribadian. Perubahan demografis khas yang terjadi bersamaan dengan upaya modernisasi mencakup pertumbuhan penduduk atau tingkat kematian menurun dan urbanisasi. Berbagai perubahan sistem stratifikasi telah terjadi pula selama proses modernisasi. Tumin melukiskan 9 jenis perubahan sistem stratifikasi sosial ketika masyarakat menuju industrialisasi, yaitu yang pertama, pembagian kerja menjadi semakin rumpil bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi. Kemudian yang kedua, status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan atas asal-usul.
Kemudian yang ketiga, alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang yang terlibat dalam produksi menjadi perhatian utama. Kemudian yang keempat, peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki kepada peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Artinya, pekerjaan berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan ganjaran ketimbang sebagai ganjaran itu sendiri. Kemudian yang kelima, ganjaran yang tersedia untuk didistribusikan meningkat. Yang keenam, ganjaran didistribusikan atas dasar yang agak lebih adil. Yang ketujuh, terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di dalam strata sosial. Yang kedelapan, terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yaitu pergeseran dan masalah serupa terdapat juga dalam distribusi kekuasaan. Yang keenam, kritik terhadap teori modernisasi. Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang.